Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan materi mengenai teks cerita inspiratif. Dari pengertiannya sendiri, teks cerita inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Biasanya teks cerita inspiratif ini berisi kisah masa lalu para tokoh yang dapat menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama. Contoh tokoh-tokohnya itu seperti tokoh B.J. Habibie dan yang lainnya. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks cerita inspiratif juga memiliki bagian struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi di sini tahap pengenalan atau penyituasian biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Selanjutnya ada bagian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi di sini merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Selanjutnya, resolusi. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi ini. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini biasanya disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur dari teks cerita inspiratif. Yang pertama ada kisah nyata. Teks inspiratif ini biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi pada diri kita atau diri si pembaca. Selanjutnya ada tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif juga dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Selain tema, ada juga judul. Teks inspiratif harus diberikan judul untuk memudahkan si pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks yang akan dibaca. Selanjutnya ada alur. Dalam teks cerita inspiratif terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita. Maka teks inspiratif juga dapat disebut sebagai teks cerita karena kenapa? Di dalamnya terdapat sebuah alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami oleh si pembaca. Selain alur, teks cerita inspiratif bersifat naratif. Teks inspiratif tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Selanjutnya ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspiratif terdapat tokoh-tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspiratif, contoh atau tauladan bagi si pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks cerita inspiratif. Untuk jenisnya tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita inspiratif fiksi. Teks cerita inspiratif ini menceritakan sebuah kisah fiksi atau khayal yang menggunakan tokoh dan latar rekaan. Banyak contohnya misalnya fabel, legenda, dan lain-lain. Dan yang kedua, jenis cerita inspiratif non-fiksi. Jenis ini teks cerita inspiratif yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar yang sebenarnya.
Dan dalam dunia nyata memang tokoh ini fakta ada. Setelah kita membahas mengenai pengertian, unsur-unsur, jenis, struktur, sekarang kita bahas mengenai langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Apa saja yang harus kita siapkan dalam menulis teks cerita inspiratif? Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema di sini biasanya kita menentukan tokoh siapa yang akan dimasukkan ke dalam cerita yang akan kita buat. Selanjutnya, perincian susunan. Pada tahap ini, di sini kita harus menyiapkan struktur atau kerangka. Sudah dijelaskan ya tadi mengenai orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data di sini, kita harus mencari informasi fakta mengenai tokoh yang akan kita ceritakan. Selanjutnya, pengembangan tulisan. Setelah menentukan penentuan tema, perincian susunan, pengumpulan data, pada akhirnya kita membuat teks tersebut, yaitu mengembangkan tulisan. Dari data-data yang telah kita kumpulkan, kita satukan, dijadikan sebuah tulisan. Oh iya, ketika mengembangkan tulisan, di sini kita harus memperhatikan struktur kebahasaan teks cerita inspiratif. Setelah membuat teks cerita inspiratif, di sini kita coba akan membahas bagaimana cara membuat kesimpulan teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu membaca. Membaca yang dimaksud di sini adalah membaca keseluruhan cerita sehingga mendapatkan gagasan yang sedang diceritakan. Apabila kita tidak menemukan gagasan secara langsung, maka pahami kembali apa yang ingin disampaikan si penulis. Karena apa? Karena saat kita paham akan apa yang disampaikan, maka kita akan mendapatkan gagasan tersebut. Langkah yang kedua yaitu menulis. Menulis dalam teks inspiratif ini bukan menulis keseluruhan cerita, namun hanya menuliskan gagasan yang telah didapatkan, intisarinya saja, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu menyimpulkan. Setelah kedua langkah di atas yaitu membaca dan menulis sudah selesai, langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan. Melalui gagasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan apa yang ingin penulis sampaikan kepada si pembaca. Melalui poin inilah yang dapat memotivasi seseorang sehingga tujuan tersebut, sebuah cerita inspiratif bisa tercapai. Cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.